Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya, saya dan Bapak Ibu Saudara pasti selalu merasakan kasih dan kebaikan Tuhan setiap waktu dalam hidup ini. Walaupun mungkin besarnya tekanan yang dialami, ada banyak kesulitan yang kita hadapi, ada banyak pergumulan yang kita lalui dalam hidup ini, tapi satu hal, kasih setia Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Amin. Nah Bapak Ibu, dalam Mazmur pasal 40 ini, Daud menuliskan bahwa dia sedang berada di dalam pengungsian pada awal masa pemerintahannya. Dia mengalami berbagai tekanan dalam hidupnya. Dan ini adalah pelajaran yang berharga bagi kita semua, di mana Mazmur Daud menunjukkan bagi kita bagaimana kita menghadapi masa-masa sulit seperti yang dialami oleh Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam ayat ini kita akan sama-sama merenungkan bagaimana supaya kita bersyukur. Ada 3 hal yang saya ambil dari pembacaan kita, seperti yang dilakukan oleh Raja Daud, bahwa ia selalu memiliki pengharapan sepenuh kepada Tuhan. Dalam ayat yang kedua kita perhatikan Bapak Ibu, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ini kata Daud. Kondisinya yang sedang tertekan, secara manusia dia mengalami kesulitan yang luar biasa, tapi dia boleh berkata, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Bapak Ibu, apakah kita saat-saat ini terus menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita? Dalam kondisi COVID seperti ini, kita terbatas di dalam bergerak untuk melakukan segala sesuatu. Mungkin ada banyak yang mengalami pergumulan, pekerjaannya di PHK, atau gajinya tidak menerima lagi 100%. Tetapi apakah dia tetap menanti-nantikan Tuhan? Di sini kita mengerti bahwa Raja Daud dengan setia dan sabar menantikan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Ketika ia sedang berada dalam situasi tekanan yang mengancam hidupnya, dia tetap memiliki pengharapan bahwa Yesus satu-satunya yang dia percayai. Itu yang membuat dia boleh bertahan sampai dia beroleh kemenangan. Kalau kita membaca dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6, di situ di mana Daud berada di Siklag. Ketika orang Amalek menyerang, istri dan anak-anaknya sedang ditawan. Daud mengalami keadaan yang sangat terjepit. Tetapi firman Tuhan katakan, ia menguatkan kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Lewat apa yang dilakukan oleh Daud, dia menaruh percayanya kepada Tuhan, menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ada berkat yang dialami oleh Daud. Dalam ayat yang kedua B dari pembacaan kita sampai ayat yang keempat, berkat yang dia peroleh ketika dia menanti-nantikan Tuhan. Dia berharap sepenuh kepada Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengarkan teriakku minta tolong. Ia mendapat jawaban dari Tuhan ketika dia berseru kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Tuhan meluputkan dia dari segala mara bahaya. Ayat yang keempat, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Ada satu pujian yang keluar dari mulut Daud ketika dia terus menanti-nantikan Tuhan. Itu dia terus memuji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan,
dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Walaupun dalam kondisi tekanan seberat apapun, karena hidupnya sepenuh dipercayakan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi sebaliknya dari perkataan berbahagia, menaruh kepercayaan kepada Tuhan, tetapi dia tidak berpegang atau dia tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh dan kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Nah Bapak Ibu Saudara, sebagai perenungan kita pada pagi hari ini, bagaimana dengan kita? Apakah kita terus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan dalam keadaan yang tidak memungkinkan? Apakah kita terus mempercayakan Tuhan untuk menguasai hidup kita? Tuhan yang menuntun terus hidup kita. Tentunya ini jawaban bagi kita semua Bapak Ibu, ada dalam pribadi kita sendiri. Karena satu hal yang patut kita percayai dalam hidup ini, hanya Tuhan Yesus adalah sumber segala-galanya bagi kita. Tuhan Yesus sumber jawaban atas setiap apa yang kita alami. Hal yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita bisa bersyukur. Di dalam pembacaan Mazmur 40, selalu merenungkan segala kebaikan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Raja Daud dalam ayat yang ke-6. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Ini pengakuan yang luar biasa yang Daud katakan kepada Tuhan di hadapan Tuhan. Dia sungguh merenungkan ada banyak kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Sehingga ketika masalah datang, dia dalam tekanan, itu tidak akan membuat imannya goyah di hadapan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Dia selalu merenungkan kebaikan Tuhan. Dia selalu merenungkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Kalau dalam Mazmur pasal 1 dikatakan bahwa Raja Daud selalu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Hal ini yang sebenarnya yang patut kita pelajari dan patut kita lakukan dalam hidup kita, dalam segala keadaan. Mari kita renungkan ada banyak perbuatan ajaib Tuhan yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, saat kita susah, saat kita lemah, saat kita sakit, saat kita dalam pergumulan, saat dalam kesulitan apapun yang dihadapi, ketika kita renungkan kebaikan Tuhan, waktu-waktu yang lalu Tuhan telah menolong kita, terutama Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita, sehingga ada pengharapan bahwa kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah kebaikan Tuhan yang selalu kita renungkan siang dan malam. Kita renungkan firman Tuhan setiap hari. Kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Maka kita akan memperoleh sebuah kemenangan yang luar biasa. Kita merasakan bahwa segala tekanan itu kecil dan Tuhan lebih besar dari segalanya. Raja Daud sungguh menyadari dia merasakan ada banyak yang Tuhan perbuat dalam hidupnya. Contohnya pada waktu dia berada dalam pengasingan, dia selalu diburu oleh Raja Saul untuk dibunuh. Tapi Tuhan meluputkannya, Tuhan menolongnya. Kemudian juga ketika dia berhadapan dengan Goliat, Tuhan berperang melawan Goliat. Tuhan bersama-sama dengan Raja Daud sehingga Raja Daud memperoleh kemenangan. Walaupun hanya dengan sebuah senjata yang sederhana, tetapi bukan dia yang berperang melawan Goliat, tetapi Tuhan yang berperang sehingga ia menang. Secara logika itu tidak mungkin bagi kita. Ini yang patut kita pegang, bahwa sungguh Tuhan kita Allah yang besar dalam hidup ini. Dia yang mampu berperang dengan kita dalam segala perkara. Suasana boleh tidak baik dalam hidup kita, kondisi boleh menjadi buruk dalam hidup kita, tetapi kepercayaan kita kepada Tuhan, kita selalu merenungkan kebaikan Tuhan, itu tidak akan luntur dalam hidup kita. Maka kita akan kuat dan terus maju dan beroleh kemenangan dalam hidup
Bapak Ibu, orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan adalah orang yang senantiasa merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidupnya. Amin. Jika kita tidak pernah menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, kita merasakan bahwa masalah itu lebih besar dari yang ada di dunia ini, dari Tuhan Yesus yang kita punya. Dia tidak akan bisa merasakan kebaikan Tuhan yang sudah dia alami. Bapak Ibu, saya akan mensaksikan sedikit beberapa hari yang lalu. Kalau saya merenungkan kebaikan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau bukan Tuhan yang menyertai, saya tidak tahu apa yang terjadi. Jadi dalam perjalanan pulang ini suami saya, tiba-tiba motornya mogok di tengah jalan dalam kondisi perjalanan yang cukup ramai, penuh dengan kendaraan. Tiba-tiba motornya oleng. Puji Tuhannya motornya berhenti. Kalau tidak terhenti, pasti sudah menabrak atau mungkin ditabrak. Dan sebelum itu Tuhan ternyata sudah mengkonfirmasi ke saya lewat mimpi. Jadi sehari Senin ya, malamnya saya mimpi, bukan malam, subuh saya mimpi. Kok suami saya pingsan, pucat, pingsan, terus anak saya menangis. Saya sadar kebangun, oh Tuhan saya mimpi ternyata. Saya terbangun dan saya berdoa, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Segala bentuk kecelakaan maut tolak dalam nama Yesus, atau maksud orang yang jahat tolak dalam nama Yesus. Paginya suami saya sebelum berangkat kerja, saya cerita kepadanya bahwa saya kok mimpi bahwa kamu pingsan. Terus saya ingatkan hati-hati di jalan ya. Ternyata pada malam harinya dia cerita dengan saya langsung merinding, Bapak Ibu. Saya bilang, itu kalau bukan Tuhan. Dia cerita, dia hampir nabrak dan hampir ditabrak. Kalau bukan Tuhan yang menolongnya. Mungkin buat Bapak Ibu saudara ini biasa, mogok biasa. Nah itu nggak tahu mogoknya kenapa, dan motor terhenti, dia turun. Tiba-tiba ada seorang bapak berhenti. Bang, kenapa bang? Mogok ya? Iya, nggak tahu kenapa, kata suami saya. Kempis ban enggak. Kalau kempis ban kan susah untuk didorong. Puji Tuhan itu nggak kempis ban. Dan ini orang sepertinya dikirim oleh malaikat Tuhan untuk menolongnya. Dia mendorong dengan kaki sampai mendapat bengkel. Itu udah malam hari, Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya itu semua karena pertolongan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, dimanapun kita berada. Mungkin suami saya dalam keadaan terjepit kalau tidak ada orang yang menolong dan Tuhan yang mengirimnya. Dan mungkin suami saya bisa kecelakaan yang luar biasa, saya tidak tahu ya, kalau bukan karena Tuhan. Makanya setiap waktu saya selalu mengingatkan, dan termasuk kita semua dan saya juga, dalam perjalanan saya juga bepergian kemana-mana, selalu berdoa mengandalkan Tuhan. Tuhan, saya tidak ada apa-apanya. Hidup kita ada di dalam tangan kuasa Tuhan, dan hanya Tuhan yang berdaulat untuk memimpin kita. Nah Bapak Ibu, biar setiap hari dalam hidup ini kita terus merenungkan kebaikan Tuhan luar biasa. Kalau saya renungkan kebaikan Tuhan itu sungguh ada banyak ya Bapak Ibu. Kebaikan Tuhan tidak bisa dikatakan. Seperti Raja Daud, dia tidak bisa menghitung kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Selain dia hanya bisa memberitakan dan mengatakannya kepada orang-orang bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam hidupnya. Hal yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita bisa bersyukur dalam situasi yang tidak mungkin bagi kita. Tetap melakukan yang terbaik. Raja Daud katakan di dalam Mazmur 40 ayat yang ke-9, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Melakukan yang terbaik itu juga adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, makanya Raja Daud bertekad untuk mengabarkan keadilan Tuhan. Dia terus senantiasa tidak putus-putusnya memberitakan tentang kesetiaan Tuhan
kebenaran Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kita baca sama-sama 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, Saudaraku, tetap melakukan yang terbaik dalam hal apapun dalam hidup ini. Segala hal yang Tuhan percayakan, dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, Tuhan mau kita melakukan dengan sepenuh hati kita, dengan yang terbaik, dan semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka pada saat kita melakukan segalanya dengan yang terbaik, itu akan mampu membuat kita terus bersyukur. Mungkin selama ini kita berjuang, kita melihat hasilnya biasa-biasa saja dalam hidup kita. Tetapi ketika kita terus berlaku baik, lakukan kebaikan, tak pernah berhenti, maka ada rasa syukur itu mengalir dalam hidup ini. Ada banyak contoh dalam hidup kita. Kita berkata bahwa saya sudah rajin melayani Tuhan, saya selalu datang on time dalam setiap pelayanan. Tapi kok Tuhan, dalam hidup saya gak ada perkembangan untuk kenaikan promosi saya di kantor, pekerjaan saya, hasilnya ya biasa-biasa saja. Tapi satu hal Tuhan mengingatkan kepada kita, lakukan semua itu yang terbaik. Dimanapun kita ada, di rumah, dimanapun Tuhan percayakan hal kecil sampai hal yang besar. Kata firman Tuhan dalam Kolose, lakukan segala sesuatunya, apapun itu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan ketika kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, nama Tuhan yang dimuliakan. Bukan kita yang dibesar-besarkan, tapi Tuhan yang dimuliakan atas hidup kita. Setiap kita pasti akan mengalami rasa syukur yang berlimpah. Bapak, Ibu, Saudara, dalam Filipi 4 ayat 5 juga dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, Bapak, Ibu, ternyata kalau kita melakukan hal yang terbaik, bukan karena kita untuk mencari keuntungan diri kita sendiri, bukan karena kita mau dipuji oleh orang, biar orang lain melihat bahwa kita ini orang yang baik. Tidak, tetapi adalah untuk memuliakan Tuhan, dan kita melihat bahwa kedatangan Tuhan itu tidak lama lagi. Makanya melakukan hal yang baik adalah melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran. Itu firman Tuhan yang selalu kita renungkan siang dan malam. Ada 3 hal dalam pembacaan kita pada pagi hari ini sebagai kesimpulan firman Tuhan. Ketika kita bisa bersyukur, baiklah kita menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan, pengharapan sepenuh kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita bisa bersyukur, kita renungkan ada banyak kebaikan Tuhan dalam hidup ini yang sudah Tuhan perbuat, tidak terhitung jumlahnya, dan kita tidak bisa menghitung satu persatu. Yang pasti kasih setia Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Yang ketiga, kita selalu